Sementara dia ini harus mencari nafkah, mengurus anak, hamil lagi. Gitu. Dari mana kalau? Ya, dan di situ betul dia menghadapi tantangan. Ada desakan untuk gugurkan. Gitu. Ada desakan begitu, cari gampang gitu. Tetapi dia sendiri waktu itu mengatakan tidak. Saya sudah salah. Tapi anak ini tidak salah. Itu saya sampai meneteskan air mata karena orang sederhana ini bisa berpikir begitu. Betul. Dia bilang anak ini tidak salah. Karena itu dia bilang saya tidak akan menggugurkan. Biar saya tanggung. Toh ini saya punya kelemahan. Begitu. Mari kita duduk dan berkumpul di sini. Hilangkan duka lara dan beban di hati. Mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman, di mana Anda dan saya mendengarkan kisah-kisah kehidupan yang telah diolah dari pengalaman menjadi pengalaman iman, dan syukur bisa dibagi-bagi dan meneguhkan, berbuah untuk Anda dan saya. Itulah Pojok Iman, Master of Story. Pada kesempatan yang indah ini saya kehadiran tamu, Romo Edi Jelahu gitu ya. Selamat datang Romo di Pojok Iman. Sehat-sehat ya. Sehat. Amin. Pokoknya hari ini kita mau mendengarkan kisah pengalaman dari Romo Edi melayani, menguatkan para istri-istri migran gitu ya Romo ya. Yang fakta dan kenyataannya ternyata boleh nih kita dengarkan menjadi Master of Story. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu saudara terkasih, tema yang akan kita sajikan pada kesempatan yang indah ini. Mungkin baik kita kenalan dulu lah. Silakan Romo Edi, kenalin nama, udah jadi imam berapa tahun, di Jakarta sekarang ngapain, pernah berkarya di mana aja, etc. ya Romo ya. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya ini baru pertama tampil di Pojok Iman. Saya ini Romo Frederick Jelahu Maigahoaku. Panggilan saya Romo Edi. Ada juga yang memanggil saya Pak Fred. Itu kalau di tempat kuliah. Oh, kuliah Pak Fred gitu ya. Saya sekarang Imam Projo Keuskupan Ruteng, 18 tahun sebagai imam. Dan dulu pernah ditugaskan di paroki. Lalu kemudian di seminari selama 7 tahun, lalu kemudian di pusat pastoral juga selama 7 tahun. Sisanya itu di paroki. Lalu kemudian kemarin Bapak Uskup mengutus saya untuk melanjutkan studi saya di Jakarta ini untuk bidang manajemen pendidikan. Dan saya ditempatkan di pusat pastoral Samadhi. Dan terima kasih untuk Romo Rudi dan semua teman-teman, Romo Yus yang menerima keberadaan saya di tempat ini. Amin ya, luar biasa. Dia juga salah satu artisnya opera komedi Samadhi ini. Keren nyanyinya saudara-saudara. Amin. Amin. Baik, kita langsung tutup poin aja ya Romo Edi ya. Pengalaman apa yang menarik dari pengalaman pastoral Romo ini, khususnya dalam pendampingan mereka istri-istri migran? Kenapa Romo mau dampingi? Baik, saya ketika saya bekerja di seminari, saya melihat dunia pastoral itu betul dalam satu situasi yang ideal, gitu. Tetapi kenyataannya ternyata berbeda dari apa yang kita pikirkan. Ketika saya dipindahkan ke pusat pastoral, saya di komisi pendidikan. Tetapi kami dalam bekerja menerapkan satu sistem yang integral partisipatif sehingga kita saling membackup semua komisi. Jadi yang turun itu punya hajatan itu adalah Caritas. Tetapi saya waktu itu menjadi manajer programnya untuk pendampingan istri migran. NTT pada umumnya pada saat itu adalah daerah yang darurat migran.
karena banyak yang pergi meninggalkan wilayah NTT dan kemudian ada banyak kasus-kasus human trafficking dan seterusnya. Tetapi ada satu yang seringkali dilupakan dalam tragedi migrasi itu, yaitu orang-orang yang ditinggalkan di kampungnya. Gitu. Jadi selain bermasalah orang yang perginya, tapi orang yang ditinggal juga ternyata menyimpan berbagai macam masalah. Dan mereka itu pada umumnya adalah wanita dan anak-anak. Kasus yang paling besar itu adalah penelantaran ibu-ibu itu. Ini Romo ngadapin sendiri nih ya penelantaran ya. Ya, maksudnya kami kan tim di Caritas karena setelah dikaji, lalu tim pastoral pusat pastoral di keuskupan itu lalu melihat kelompok ini sebagai salah satu kelompok rentan yang harus segera ditolong. Karena apa? Karena kita mendapat data dari sharing umat dan seterusnya itu. Mereka yang ditinggalkan ini satu secara ekonomi ditelantarkan. Yang kedua, pendidikan anak-anak diabaikan. Lalu kemudian yang ketiga, terjadi banyak proses peristiwa-peristiwa misalnya selingkuh, kemudian anak di luar nikah dan seterusnya justru dari kelompok ini. Gitu. Itu dari data ada itu ya? Dari data ada, dari paroki-paroki kan sudah memberi. Dan persoalan dihadapi oleh pastor paroki karena bingung ini dalam mengurus permandian misalnya. Anak ini siapa bapaknya? Kadang tidak berani diberitahu. Karena ternyata anak itu adalah hasil perselingkuhan istri dengan seorang istri itu dengan bapak mantunya misalnya. Nah, itu menjadi repot sekali gitu. Oh, bisa begitu ya? Ya, dan itu kan rahasia yang kemudian susah untuk terungkap. Tetapi berkat pendampingan kita yang dari hari ke hari dan sangat dekat dengan mereka kemudian berani men-sharingkan hal-hal macam itu dalam kehidupan. Dan ini satu yang sangat tragis dan di luar dugaan saya. Saya di seminari saya tidak bayangkan bahwa begitu. Kalau seminari kan aturan, disiplin, aman, gitu. Semuanya aman enak ya. Saya juga sekarang di seminari enjoy kok ya. Tapi ternyata di lapangan parokial. Lalu yang menjadi miris itu kan biasanya suaminya pergi. Mereka itu sepakat bersama-sama di keluarga sebelumnya karena kebutuhan ekonomi yang tidak bisa terpenuhi, lalu kemudian pertanian mereka yang berbiaya tinggi, hasil produksi tidak sepadan dengan biaya produksi. Akhirnya kemudian keluarga itu memutuskan suami untuk cari kerja di tempat lain. Lalu ada kesepakatan bahwa nanti harus tetap kontak, lalu kemudian kirim uang dan seterusnya gitu. Tapi ternyata proses itu umumnya berlangsung hanya 3 tahun. Tahun pertama masih lancar komunikasi, hampir tiap minggu selalu ada kontak, tanya keadaan dan seterusnya. Kirim uang juga tiap bulan. Tahun kedua mulai jarang-jarang. Tahun ketiga biasanya hilang kontak. Aduh, begitu. Tahun ketiga biasanya hilang kontak. Kemana itu persoalannya? Nah, itu tadi kita tidak tahu lagi karena suaminya sudah tidak tahu lagi kenapa dia hilang kontak. Sebelumnya udah janji. Padahal sebelumnya sudah janji. Sepakat. Ya. Nah, bagaimana situasi keluarga ini ketika tidak ada lagi supply uang? Untuk belanja pakai apa? Sekolah anak pakai apa? Beli beras pakai apa? Terpaksa ibu ini kerja serabutan. Itu nyuci di rumah orang atau kerja di kebun orang dan seterusnya. Dan kadang-kadang disitulah mereka kadang-kadang menghadapi banyak pelecehan. Gitu. Tapi mau bilang apa? Karena mereka butuh pekerjaan, butuh uang, gitu. Harian kan diberi secara harian gitu. Dan untuk ibu-ibu muda yang ditinggal oleh suaminya itu menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Waduh, miris banget ya. Kasusnya di luar yang kita pikirkan, di luar yang itu saya bayangkan dan gitu. itu memprihatinkan dan sangat memprihatinkan. Lalu itu situasinya. Saya coba gambarkan situasi yang mereka hadapi. Ternyata setelah kita gali-gali persoalannya, pertama memang ekonomi. Tetapi kemudian tidak hanya ekonomi. Istri-istri ini juga sebagai istri, mereka membutuhkan suaminya sebagai suami. Dalam arti relasi suami istrinya itu. Kehangatan, intimasi. Betul, intimasinya itu mereka perlukan gitu. Dan setelah bertahun-tahun mereka coba bertahan. Ada yang sukses, ada yang banyak juga yang tidak sukses. Sukses dalam artian gimana? Mempertahankan itu kesetiaan terhadap janji nikahnya. Tetap ada yang bisa. Ada yang gagal.
Karena persentasenya banyak yang gagal atau banyak yang sukses? Rupanya banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Iya. Aduh, makanya mereka kemudian dianggap sebagai kelompok yang mengganggu suami orang, mengganggu keluarga orang. Meskipun mereka tidak ada niat seperti itu. Iya. Begitu. Dan ini yang membuat mereka kesulitan. Di satu sisi mereka harus menjadi bapak yang mencari nafkah, harus keluar rumah, juga sebagai ibu di dalam rumah. Tapi ketika mereka keluar, tetangga atau orang lain itu lagi mereka keluar mau pergi cari siapa lagi tuh. Aduh, itu rumornya kayak gitu. Iya, itu kalau gitu. Atau misalnya mereka berdandan sedikit lebih rapi atau apa, menjadi sulit. Termasuk ke gereja juga. Gitu. Karena mereka mau tampil sedikit menarik, langsung jadi pergunjingan. Gitu ya. Begitu. Sehingga menjadi kesulitan bagi mereka, serba sulit. Gitu. Dan itu yang membuat kemudian kami tergerak untuk bagaimana lalu kita mendampingi mereka. Gitu. Lalu kami coba dengan program pemberdayaan ekonomi. Kita coba petakan dulu apa sih pekerjaan mereka setiap hari. Ya. Dan pemberdayaan dulu ya berarti ya. Ya, kita dapati mereka umumnya adalah petani. Lalu kemudian meskipun lahannya kecil, lahan pekarangan atau apa, lalu kemudian ada juga yang penenun yang punya keterampilan tenun. Iya kan gitu. Saya dengar kalau daerah-daerah Ruteng itu tenunannya banyak. Lalu kemudian dengan koperasi. Kita biasakan hidup koperasi. 3 itu dengan ini juga pangan lokal. Apa namanya? Maksudnya itu? Bertani. Pengolahan pangan lokal menjadi makanan kecil, kue-kue diolah itu jadi gitu. Pangan lokal, pangan lokal. Ya. Membuat kue-kue atau makanan kecil yang berbasis pangan lokal yang ada di situ. Misalnya ubi, jagung, ketela. Itu diolah ya. Kita ajarkan mereka bagaimana cara mengolahnya sehingga mempunyai nilai tambah gitu. Keren banget, nggak ada di seminari waktu itu ya. Kita tidak tahu itu di seminari. Dan itu melibatkan banyak komisi. Kita melibatkan juga awam-awam tertentu. Jadi sinergi nih ya. Ya. Gitu. Awam juga diikutkan. Ya betul. Tapi kehadiran kita sebagai pastor sangat penting. Karena tanpa kehadiran kita, ketika mereka berkumpul akan digunjing. Akan dipergunjingkan oleh orang di sekitar, apalagi mereka itu. Tapi kalau ada pastor di sana yang duduk di dekat mereka dan bersama-sama dengan mereka, orang tahu di situ ada pendampingan gitu. Ini yang dimaksud pendampingan, penguatan tadi ya? Iya. Soalnya kalau tanpa ada pastor, itu nanti lagi, tak berdaya lagi. Ada masalah lagi nanti jadinya. Gitu. Jadi ini ya. Ada psikologinya juga. Ada psikologinya, benar gitu. Nah, lalu kemudian dalam perjalanannya kita melakukan itu tidak sedikit juga tantangan. Awalnya banyak yang mau datang untuk ikut gini. Tapi setelah mereka lihat gini, lalu 1-2 mulai mundur dan seterusnya. Yang kita buat itu pendampingan pertanian organik. Kita ajarkan mereka untuk bertani dengan baik. Ini pengolahan pupuk organik, lalu pupuk organik itu nanti bukan hanya dipakai untuk kepentingan sendiri, tapi juga nanti bisa dijual. Betul. Ya, dan yang pembelinya adalah kami. Kita dengan menggunakan kita bisa beli, lalu kita jualkan ke orang lain. Kita membantu distribusi pemasarannya. Demikian juga hasil sayur-sayur mereka. Kita bangun hubungan dengan hotel-hotel gitu untuk nanti dari sayur-sayur mereka kita alihkan ke mereka. Dan itu cukup berjalan gitu. Dan itu memang harus didukung oleh pastor paroki dan seterusnya. Hanya memang kembali ke kepemimpinan. Kalau kita tidak menyiapkan dengan baik kepemimpinan, maka seringkali kalau ada dana yang terkumpul untuk kelompok itu dan seterusnya, kadang disalahgunakan, dan itu yang membuat trust antara mereka lalu menjadi lemah. Sehingga waktu itu kami kan jalan dari paroki ke paroki untuk mendampingi ini. Kontinuitas kegiatan itu akan terjaga kalau dewan juga datang mendampingi dan seterusnya. Hanya saya tidak ikuti lagi bagaimana pastor paroki bersama dewan lalu mendampingi kelompok itu, lalu kemudian coba membuatnya berkembang, sel-selnya itu membesar gitu. Tapi sempat dong sempat kita turun untuk mendampingi itu berapa tahun ya kira-kira? Selama saya kerja di sana 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi gerak cepat juga itu ya. Iya. Dengan buat saya ini sistematis ya. Berangkat dari data itu yang paling penting. Lalu dianalisis, dilihat kebutuhan mereka. Betul. Dan habis itu saya sendiri di di lembaga Litbang, di pusat pastoral itu gitu.
Sehingga kita tahu persis mana yang perlu ditangani dan seterusnya. Makanya Romo sekarang disuruh doktoral ya. Begitu. Ini persiapan lagi student dia. Begitu. Oh gitu ya, supaya kelak ya kan. Ya, lalu pengalaman iman yang saya saya sampai rasa tersentuh betul tuh begini. Betul. Dalam satu kesempatan pendampingan, jadi mereka kan duduk melingkar gini dalam satu rumah adat gitu. Lalu ada tua adatnya juga ada dan seterusnya. Lalu ada satu ibu yang duduk persis di dekat saya gini. Dia sambil gendong anak, satu yang menyusui, lalu satu yang kecil duduk di dekat dia, lalu kemudian ada satu lagi di sini, lalu berbicara dengan teman-temannya. Saya lihat dia ya happy, tapi lalu saya coba untuk tanya. Ada berapa orang ini anaknya ini anaknya ini sudah sekolah atau belum yang ini yang gini yang ini belum sekolah, yang ini belum, sedangkan yang sekolah itu ada satu dia SMP gitu. Oh gitu. Lalu saya coba tanya, SMP kelas berapa? SMP kelas 1. Terus dia di mana? Masih di sekolah gitu. Oke, sudah. Suami dulu pergi. Dia bilang dia pergi itu 12 tahun lalu. Oh, dia pergi 12 tahun lalu. Ya. Terus selama dia pergi itu pernah libur? Tidak pernah pulang. Saya tuh langsung rasa di hati itu rasa gini, karena saya lalu berpikir ini 3 ini dari mana? Berarti yang satu itu saja anaknya. Yang resmi. Iya, yang sudah SMP itu. Yang udah sekolah itu. Iya, yang sudah sekolah yang itu. Ini. Yang 3 ini saya tidak lanjutkan, hanya dalam hati saya. Tapi betul. Itu saya rasa tertusuk sekali ke dalam hati bahwa bagaimana dia ini. Tapi saya lalu berpikir, ya bagaimana bisa muncul 3 orang ini? Gitu. Di satu sisi memang saya berpikir ini perempuan bagaimana? Tapi saya segera ingat bahwa lalu memang dia mau hidup dari mana? Iya. Gitu. Suami realitanya demikian ya. Begitu. Akhirnya sudah saya tidak ngomong lagi tentang itu. Dia dengan asiknya juga dia tidak merasa terganggu juga karena saya tidak gali lebih jauh. Tetapi ternyata bukan hanya dia yang seperti itu. Ternyata setelah kami tanya-tanya juga teman yang lain, ada beberapa juga yang men-sharingkan seperti itu. Dan ada satu yang kemudian secara terus terang mengungkapkan dalam sharing bersama itu, dia bilang begini, kami bukan hanya butuh makan dari situasi ini, kami mengharapkan suami kami mengirim uang dan seterusnya, bukan. Tapi kami selain butuh makan, sekolah anak dan seterusnya, tapi kami sebagai manusia, kami adalah istri dari suami istri gitu. Kami tetap butuh kehadiran suami, itu. Seksualitas itu tetap penting gitu. Seks itu ya. Dan setelah bertahun-tahun dia bilang, dia katakan bahwa saya juga akhirnya jatuh. Saya tidak bisa gitu. Dan apa yang terjadi ketika dia berhubungan dekat dengan satu pria dari desa lain, hamil. Nah, kemudian dipertanyakan oleh keluarga suaminya, ini bagaimana gitu. Dan dia menghadapi semuanya itu, caci maki dari ujung ke ujung itu. Dan dia betul terpuruk, dibuang sama sekali oleh keluarga. Padahal kan masalahnya sebenarnya kan dari mereka juga, saudaranya ya. Betul. Dan dia tidak bisa, lalu dibuang oleh keluarganya sendiri karena dianggap kau sudah menikah dan sudah urusan suamimu gitu. Ya, betul. Sementara dari keluarga suami, kenapa kau buat seperti itu? Jadi dibuang dan sama sekali tidak dibantu. Sementara dia ini harus mencari nafkah, mengurus anak, hamil lagi. Gitu. Dari mana kalau? Ya, dan di situ betul dia menghadapi tantangan. Ada desakan untuk gugurkan, gitu. Ada desakan begitu, cari gampang gitu. Tetapi dia sendiri waktu itu mengatakan tidak. Saya sudah salah, tapi anak ini tidak salah. Itu saya sampai meneteskan air mata karena orang sederhana ini bisa berpikir begitu. Ya, betul. Dia bilang anak ini tidak salah. Karena itu dia bilang saya tidak akan menggugurkan. Biar saya tanggung. Toh ini saya punya kelemahan. Gitu. Pengalaman ini eksistensial nih pada Romo ya. Itu. Dan Romo pun meneteskan air matanya.
di studio juga kayaknya. Ya, saya ke cerita ini saya tetap rasa itu bagaimana sulitnya ibu itu. Ya. Betul. Tapi puji Tuhan dia tidak menggugurkan dan dia piara anak itu. Betul. Piara anak itu dan seperti anak-anak yang lain gitu. Dan di samping itu dia juga memelihara ada 2 lagi anak dari saudaranya yang bapak mamanya semuanya pergi karena tidak tahan ditinggalkan oleh suaminya. Istrinya itu pergi juga ya? Pergi mencari suaminya di sana. Lalu anak ini dititipkan ke dia. Jadi dia piara di rumahnya itu ada 5 orang anak. Buset. 5 orang anak. 5 orang ya, itu? 5 orang anak. Oh my God. Dua dari anak dari saudaranya itu. Saya bisa paham juga ya bagaimana Romo bisa sangat empati, terharu, prihatin. Ya itu dan eksistensial ya. Yang saya rasa hebatnya itu luar biasanya itu. Dia berpikir seperti itu. Iya betul. Tidak menggugurkan. Gitu. Itu persoalan yang tidak mudah loh Romo ya. Mudah, apalagi menyangkut ada iman, betul. Moral, betul. Pengalaman kejatuhan tadi ya. Betul. Banyak orang kan udah aborsi aja lah. Ini aja nggak peduli ya, tapi ternyata kan tekanan sosialnya besar sekali karena keluarga suaminya itu sangat menekan dia. Dan Romo ini berhadapan dengan masalah yang begini banyak ya. Iya, betul. Dan tadi kan disebutkan sebagai darurat, berarti emang kebanyakan ya persentasenya ya. Betul. Berarti kesimpulannya begini enggak? Udahlah jangan imigrasi lagi deh. Nggak bisa juga ya. Tidak bisa juga karena kebutuhan juga ya. Kebutuhan orang, lalu kemudian kita berusaha untuk membuka peluang kerja. Iya betul. Lalu kemudian kita juga mendorong pemerintah supaya memperhatikan itu. Kalau misalnya macam persoalannya kan biaya produksi itu jauh lebih besar daripada penjualannya. Nah, pertama karena memang kesulitan air. Kami di sana daerah yang kurang air, lalu tebing, miring dan kesulitan sekali. Kalau kita mau mengolah sawah itu biayanya mahal. Sehingga kalau kita jual pasti produknya harganya lebih tinggi. Dan itu tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang produksinya dari Jawa, dari ini yang lebih murah biaya produksi. Itu sehingga memang tidak bisa bersaing. Itu. Tapi kalau misalnya pemerintah hadir, negara hadir untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas publik seperti air dan seterusnya untuk menekan biaya produksi, mungkin mereka punya daya ininya bisa produktif ya. Jadi tantangan baru mengenai pemberdayaan ekonomi. Benar. Jadi bukan saja soal ekonomi, ternyata kalau kita masuk lebih jauh ada juga masalah psikologi, masalah rohani. Tapi puji Tuhan dengan kami buat pendekatan itu mereka mulai berkumpul, mereka mulai berani bersuara. Bahkan dalam rapat dana desa itu mereka juga bersuara karena mereka juga membentuk kelompok dan bisa dapat kucuran dana dari dana desa. Iya betul ya. Dan di stasi juga mereka bisa berkumpul untuk menanggung kor atau ini. Pelan-pelan gerakan ini berhasil ya kelihatan meskipun belum terlalu tapi udah ada secerca harapan bahwa kalau kita mendampingi kelompok ini mereka juga merasa disentuh karena mereka juga termasuk domba-domba yang paling rentan dari. Tapi kan Romo nggak sendiri tadi. Tadi bilang dengan tim, betul. Awam juga ya. Bukan hanya imam dan gereja juga hadir di sana. Syukur-syukur tadi harapannya ya dibantu pemerintah juga ya. Sehingga kita bisa sinergi bareng-bareng supaya tidak ada lagi persoalan-persoalan di bumi kita Nusantara ini ya. Termasuk ruteng ya. Selama ini ada donatur juga nggak Romo kayak gitu? Donasi kita itu paling dari Kanada. Caritas kan ada kerjasama lintas Caritas lintas negara itu. Dan mereka setelah melihat proposal kita mereka tertarik untuk membantu. Siapa tahu ada yang saudara-saudari juga ya. Masih ada kan timnya di sana kan? Timnya masih. Pendampingannya kan? Romo masih pantau-pantau juga kan? Karena Romo kan meninggalkan itu untuk studi nih. Semoga... Masih dalam proses. Sekarang ini ada beberapa paroki loh. Jadi sistem kita adalah kita kembangkan di satu paroki yang sangat rentan. Lalu kemudian setelah di situ mulai terbentuk kami pindah. Pindah ke paroki berikut, ke paroki berikut. Jadi fokus dulu ya. Satu-satu supaya ditangani.
Betul. Tapi emang ini jadi ini juga ya tantangan iman ya. Iya, tantangan iman. Apalagi Romo sampai nangis begitu sudah saya terharu jadinya. Artinya bisa merasakan Ya, bagaimana Romo berjumpa dengan kasus-kasus itu. ya, betul. Bagaimana Romo melihat masih ada yang survival, Ya, membela betul. iman. Betul. Dan Romo melihat buset ya. Ini nggak mudah ini. Ya, tidak Ini luar biasa. Ya. Tapi pokoknya ini insight yang menarik ya. Pernah kita bahas Romo mengenai suster ya kalau nggak salah ya, yang mendampingi para migran-migrannya. Ya. Itu kan masalahnya juga banyak. Ada Ya. yang legal, ada Iya, yang betul. ilegal, ada Betul. yang memulangkan, ada Ya. yang begini, Benar, ada yang itu pernah kita bahas. Ya. Itu yang pergi, Yang pergi. Iya. Nah, sekarang yang kita ditinggalkan. nah, Itu ternyata terdapat masalah juga. iya, ternyata kita malah lebih ngeri Ngeri, ya masalahnya ngeri, ya ya, buset ya. Tapi ini bagus ya. Iya. Dan Romo konsisten ya mendampingi di situ ya, Iya. dan tetap mensupport timnya kan. Iya. Menarik. Romo ada insight gak yang bisa disampaikan? Baik, kalau saya sendiri setelah melihat itu, saya sendiri merasa bahwa imamat saya memang harus lebih lebih masuk ke dalam problem-problem umat kita yang kadang kalau kita dekati secara permukaan itu tidak keluar gitu. Tetapi ketika kita terus bergaul dengan mereka, akrab dekat dengan mereka, akan keluar sharing-sharing realita kehidupan yang sebenarnya, yang ternyata jauh lebih pahit dari apa yang pernah kita bayangkan. Luar biasa Gitu. ya. Jadi mari kita bekerja sama ya. Apalagi dengan buah-buah cinta kasih ya, untuk saling menyaudarai, menolong dan memberdayakan sesama kita yang kita lihat memprihatinkan. Luar biasa. Kita akan closing Romo ya. Oke. Makan ketupat, minumnya jus. Cakep Romo Edi. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.